Kalau saya sampai di penjara, Pak, bagaimana nasib anak saya? Ibunya sudah tidak ada, Pak. Benar, Pak, saya tidak bohong. Saya minta maaf. Udah semuanya, kita nggak usah bawa dia ke kantor polisi. Kalau dia ke kantor polisi, nanti anaknya kenapa-napa, siapa yang mau tanggung jawab? Makasih, Pak. Saya udah maafin dia juga kok. Tapi terima kasih tadi semua udah bantuin saya. Ya, silakan pulang ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya, terima kasih. Pak, terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau seperti itu, saya permisi. Sebentar. Saya minta nomor rekening kamu. Ah? Nomor rekening kamu berapa? Ini, Pak. Nih. Terima kasih banyak, Pak. Tunggu sebentar. Itu saya transfer buat pengobatan anak kamu. Kamu pergunakan dengan baik. Iya, Pak. Saya tidak akan ulangin lagi. Saya berjanji. Saya berjanji akan memakai dana ini untuk pengobatan anak saya. Terima kasih, Pak. Udah, nggak usah pakai cium tangan. Saya mau kamu berbuat baik aja habis ini. Ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Udah sana. Terima kasih, Pak. Apa mungkin laki-laki sebaik dan sepeduli ini adalah laki-laki yang sama yang sudah berbulan-bulan membohongi aku? Apa aku hubungin Naomi ya? Lama-lama aku jadi kepikiran juga sama dia. Pasti dia trauma banget sama kejadian semalam. Mulai sekarang kamu aku antar jemput aja ya. Sampai kamu benar-benar sembuh. Nggak usah, aku kan bisa naik taksi sendiri. Ya udah terserah. Terserah kamu mau ngomong apa, semuanya udah ditentukan, kamu nggak bisa nolak. Kenapa kamu jangan mikir aneh-aneh ya. Aku ngelakuin ini karena aku nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Kamu aja tadi hampir dirampok. Tapi kan aku tadi bisa lawan. Rafki. Aku nggak apa-apa. Rafki, ingat ya, kamu masih ada hutang sama aku. Dan kamu harus membayar semua hutang kesalahan kamu sama aku. Kamu udah janji kamu akan bantuin aku untuk cari Mas Rafka. Dan kalau kamu sakit kayak gini, gimana caranya kamu mau tepatin janji kamu? Ternyata benar, Ayuna lakuin ini semua bukan untuk tunjukin perhatiannya ke gua. Tapi hanya untuk memastikan untuk gue cepat sembuh. Dan gue harus tanggung jawab atas semua kesalahan gue. Aku sebenarnya gak sanggup harus bersikap dingin seperti ini terus ke kamu, Rafki. Tapi aku harus lakuin ini karena aku gak mau makin tenggelam dalam perasaanku sendiri ke kamu. Ya udah, ayo. Bisa jalan nggak? Bisa. Nggak mau! Mbak Naomi nggak kenapa-napa? Iya, saya nggak apa-apa, Mbak. Saya permisi ya, Mbak. Makasih ya, Mbak.
Kenapa saya seperti ini? Arta selalu muncul buat nenangin aku ya. Kenapa Arta nanyain alamat butik aku ya? Aku kasih aja deh, penasaran aku. Ini Mas. Ini Pak. Aduh, saya teh harus ambil uang yang mana, ibu sama bapak ya? Udah nggak apa-apa, aku aja yang bayar. Kan ini taksi aku. Iya. Tapi udah aku aja nggak apa-apa. Nih Pak. Enggak. Mas, Ini aku aja. Pak ambil duit saya aja Pak. Enggak, saya aja Pak. Ini Pak. Kan tadi saya yang pesen kan Pak? Kenapa Pak? Ini saya aja Pak. Masa perempuan yang bayar Pak? Nggak apa-apa dong, kan ini taksi aku. Aku yang pesen tadi. Aku yang bayar, Udah Pak. Pak, saya aja Pak. Saya aja. Ini Pak. Ini lebih bagus Pak. Ini Pak. Aduh. Bapak jangan ketawa ya Pak ya. Maaf Pak, saya nggak bermaksud buat bentak Bapak. Ini maksud saya ambil uang saya aja, ya? Aduh, gini aja. Gimana kalau misalkan separohnya lagi uang ibu, nah separohnya lagi uang bapak, ya? Jadi nggak perlu debat-debat lagi. Jadi saya nggak kelamaan di sini. Ini kan adil. Ya, makasih ya. Yaudah. Makasih ya Pak. Ya. Bu Nila sama Pak Dharma ngenalin si Musa genit gak ya? Enggak, kayaknya gak ngenalin deh. Kalau ngenalin pasti udah nanya ke gue kan? Bu Aina, Arshila, itu tiramisu buat kamu. Kamu suka tiramisu kan? Bu Aina tahu dari mana saya suka tiramisu? Ya karena saya tahu semuanya tentang kamu. Kamu kan sahabat kecil saya. Sahabat? Iya. Kamu sahabat kecil saya waktu di panti asuhan Harapan Kasih dulu.